MG listeners, masih bersama saya GIMG dan kali ini telah hadir bersama saya rekan saya Lin Salhuteru di Intimate Sharing Session. Apa kabar Lin? Baik, Bung GI. Apa kabar MG listeners? Mudah-mudahan baik semua ya. Ya, pada episode kali ini kita akan berkenalan dengan sosok wanita atau perempuan yang sejak awal pandemi terutama pada fase vaksinasi. Ia menjadi tempat bertanya masyarakat yang masih ragu akan khasiat vaksin. Dengan sabar dan bahasa membumi alias tidak jelemitan, sosok satu ini menjelaskan hingga ke akar-akarnya. Alasan kenapa vaksinasi penting melawan virus COVID-19, kita langsung saja sapa dia. Pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi. Apa kabar? Kabar baik, Mas Di, Mbak Lim. Dr. Jane, Ya, sebelum berbincang tentang isu terkini yang berkaitan dengan vaksinasi, kami mau bertanya dulu nih. Selama ini kami mengundang dokter sebagai pakar imunisasi. Apakah sebutan ini disematkan di nama dokter oleh awak media, masyarakat, atau emang dari dokter sendiri? Dan apa sebenarnya arti pakar imunisasi itu apa, Dok? sebetulnya yang mencap saya pakar itu sepertinya awak media ya. Mungkin begini, karena kebetulan saya sangat bersahabat ini dengan media. Kebetulan ini masalah jam terbang. Jadi saya ini pernah bekerja di kantor imunisasi di Kementerian Kesehatan selama 21 tahun. Nah, jadi kan itu pada awalnya membangun sistem ya, melaksanakan pekan imunisasi nasional tahun 95, 96, 97, kemudian membangun sistem imunisasi di sekolah yang dinamakan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi lebih karena jam terbang ya, seperti itu, sehingga awak media itu mencap saya pakar. Mungkin ini ada alasannya. Jadi dilakukanlah survei kepada masyarakat. Di tengah pandemi ini mereka bingung sekali. Kemudian ditanya, kalau bingung begitu, lalu masyarakat percaya kepada siapa? Jadi masyarakat menjawab, pakar, ahli. Wah, jadi awak media mencari siapa ini yang pantas untuk dicap sebagai pakar. Aduh, saya kena deh. Iya. Tapi kan pengalamannya pun sendiri tadi 21 tahun ya, Dr. Jane ya? Betul sekali. Lama sekali ya? Memang sudah pantas disebut pakar berarti. Oh begitu ya. Terus Dok, ini banyak yang bertanya kepada kami. Sebenarnya tuh imunisasi dan vaksinasi itu ada perbedaannya nggak sih? Sebetulnya sama sekali ya. Jadi itu kalau imunisasi itu awal katanya imun. Imun itu artinya kebal. Jadi tindakan memberikan kekebalan. Kalau vaksinasi itu awal katanya vaksin. Kita memberikan vaksin. Nah, vaksin itu kan memberikan kekebalan. Jadi sama kan? Ya? Iya betul. Oh gitu. Nah sekarang kita nih mau bicara tentang isu terkini nih terkait vaksinasi anak ya Dok ya. Betul. Dalam melawan COVID-19. Seberapa penting sih vaksinasi COVID-19 untuk anak? Ya sebetulnya COVID ini menyerang segala umur. Segala umur? Segala umur dia serang. Segala umur ya Dok? Segala umur. Oke. Nah sehingga kemudian dunia itu ataupun setiap negara itu menjadi harus memilih. Kita tahu vaksin ini terbatas, apalagi waktu di awal sekali. Produksinya masih sedikit. Sehingga negara harus memilih. Kalau kita cuma punya vaksin sedikit, ini mau dikasih ke siapa? Nah, jatuhlah itu urutan nomor 1 itu lansia. Nomor 1 itu tenaga kesehatannya. Karena tenaga kesehatan itu kan yang langsung berhadapan dengan pasien. Jadi nomor 1 tenaga kesehatannya. Berikutnya adalah lansia. Kemudian turun terus. Kemudian anak itu menjadi di belakang. Begitu. Hanya karena keterbatasan vaksin saja. Oke. Nah ini vaksinasi ini ada risikonya nggak Dok? Begini, apa
apapun tindakan pasti ada risiko. Oke. Nah, risiko itu diukur. Nah, ini yang melakukan tugas seperti ini itu adalah WHO. WHO itu kerjanya mengumpulkan ahli-ahli dari seluruh dunia Ya. untuk menimbang-nimbang. Ya. Kalau kita kasih vaksin ini, risikonya apa? Ya. Tidak dikasih vaksin, risikonya apa? Betul. Nah, keluar bahwa kalau tidak divaksin, risikonya jauh lebih besar daripada divaksin. Oh, Nah, begitu. itu Ya, sebabnya ya, ya. jatuhlah pilihan pada vaksin. Demikian. Oke. Nah, Oke. jadi apapun risiko dari vaksin, tetap jauh lebih kecil daripada risiko kena COVID. Oh ya. Iya. Ya. Baik. Dokter, jadi sebelum vaksin kan biasanya kan kita di screening ya kesehatannya. Betul. Nah, untuk anak usia 6-11 ya sekarang ya, Ya. yang sedang difokuskan, itu bagaimana cara screeningnya? Karena kan mungkin tidak seperti kita yang dewasa yang bisa ditanya sering pusing atau enggak. Sering ini mungkin kan kalau anak-anak kecil agak kurang mengerti. Nah, itu bagaimana proses screeningnya, Dok? Betul sekali. Sehingga diharapkan untuk imunisasi anak 6-11 tahun ini, diharapkan orang tua atau orang yang menjaga anak ini mendampingi. Sehingga bisa membantu untuk menjawab. Di samping itu, petugas juga melakukan pemeriksaan. Anak itu kan bisa diukur, tubuhnya bisa diukur, tensinya juga bisa diukur. Gitu. Jadi bisa lah ada tambahan pemeriksaan ditambah selain dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Lalu saat ini kan nih masih dibatasi nih, Dok ya. 6-11. Kenapa itu harus dibatasi? Kan ada juga yang di bawah umur 6 tahun kan masih bisa mereka Betul melakukan. sekali. Itu kenapa Betul sekali. dipisah gitu ya atau disisihkan? Ya. Jadi sesungguhnya pabrik vaksin ataupun saintis itu kalau membuat suatu obat atau vaksin tentu kan akan diuji coba dulu. Nah, Betul. uji cobanya itu biasanya kepada orang dewasa muda sehat. Oke. Ya. Kalau itu ternyata sukses dan aman, Ya. baru dicoba kepada kelompok yang berikutnya. Nah, karena COVID ini terutama berbahaya pada kelompok lansia, maka juga kemudian berikutnya lansia. Lalu turun terus ke yang lebih muda, kemudian sampai ke anak, sampai nanti ke arah bayi. Seperti itu, ya. Jadi semuanya bertahap. Oke. Oke, tapi ada perkembangan nggak, Dok? Untuk kan banyak orang tua yang khawatir nih, seperti saya kan memiliki anak yang masih berumur 3 tahun. Nah, apakah ada perkembangan lagi untuk vaksin di bawah anak 6 tahun? Nah, jadi jujur saja sebetulnya vaksin Sinovac ini diuji coba dari anak umur 6 bulan. Oke. Nah, sedang diuji coba. Nah, tetapi ini ada informasi yang sangat penting yang banyak orang tidak tahu, ya. Iya. Sebetulnya di dalam vaksin yang ada rubelanya, ya, vaksin campak rubella itu, rubelanya itu ternyata bisa memprotek terhadap COVID. Nah, ini terbukti dari kita imunisasi vaksin yang ada rubelanya, Indonesia itu baru start tahun 2017. Yeah. Itu pun kepada anak di bawah 15 tahun. Kemudian dilanjutkan untuk bayi-bayi yang baru lahir. Yeah. Ya. Sedangkan di negara maju, itu pemberian yang rubelanya itu sudah puluhan tahun. Ya. Sehingga di negara maju, misalnya Amerika, Inggris, Eropa begitu, itu rata-rata yang dewasa itu waktu bayi sudah dapat vaksin yang ada rubelanya, vaksin MMR. Ya, MMR. Nah, begitu. Nah, jadi dunia itu melakukan penelitian. Jadi negara-negara yang cakupan imunisasi MMR-nya tinggi, itu ternyata kasus COVID-nya itu sebagian besar itu tidak berbahaya, tidak parah. Dibandingkan negara yang cakupan MMR-nya rendah.
Nah, Indonesia itu termasuk yang rendah karena memang baru mulai. Oh, begitu. Yang dewasa yang tua-tua tuh nggak pernah dapat rubella kita waktu kecil. Nah, iya. Begitu. Oke, Nah, baik. maka itu kita itu yang dewasa lansia kita itu kalau kena COVID itu banyak yang parah sampai meninggal. Nah, Nah, sedangkan di negara-negara maju itu angka kematiannya lebih rendah daripada Indonesia. oh, begitu. Oke. Iya. Nah, jadi anak-anak kita ini sekarang ini banyak yang imunisasi ini 2 tahun pandemi ini Iya. imunisasinya stop. Kenapa tuh, Dok? Karena mereka itu orang tuanya takut Takut membawa rumah sakit. anak ke puskesmas. Ya Nah, ampun. jadi tolong nih kepada semua ibu, tolong beritahu. Pastikan semua anaknya imunisasinya lengkap. Tidak tidak hanya yang vaksin MR ya. Ya. Semua vaksin. Karena sekarang sudah mulai gara-gara imunisasinya stop 2 tahun, itu di mana-mana sudah mulai ada letusan penyakit difteri, Aduh. campak, rubella di mana-mana di Indonesia. Iya. Nah, jadi tolong. Jadi, Karena kalau bayangkan kalau kita kena COVID, Omikron misalnya, ya, tidak berbahaya kan? Enggak. Tetapi dibarengi misalnya ada kuman difteri masuk, atau Ya. kuman campak masuk. Wah, itu jadi komorbid. Itu jadi berbahaya. oh, Nah, jadi tolong imunisasinya harus lengkap pastikan. ya. Baik dokter, tapi setidaknya ini agak membuat saya lebih tenang nih informasi barusan bahwa vaksin MMR pun dapat mencegah COVID. Ya, betul. Dan juga ini, jadi ini intinya itu anak di bawah umur dari 5 tahun, baik itu 6 bulan maupun setahun maupun 2 tahun dan seterusnya, itu perlu juga ya divaksinasi ya. Betul, harus. Tidak ada COVID pun itu harus dilakukan. Apalagi ada COVID. Ya, saya jadi ingat dulu waktu masih kecil tuh dicacar sama suntikan apa cacar dan juga TCD apa itu. Betul. Iya. Lalu Ini Mas GI, Bung GI dengan saya ini kita selevel ini kelihatan. saya sudah okhir ini. Mas kita. Jadi apa sih bahayanya ya COVID-19 itu bagi anak? Apakah sama dengan resiko terhadap orang dewasa? Begini, kita jangan menganggap, kita dengar, Omikron itu tidak sebahaya Delta. Oke. Tapi itu kan tergantung pada masing-masing orang. Ya. Ya. Sangat bergantung kepada daya tahan tubuh orang tersebut. Ya. Ditambah dosis kuman yang masuk. Kalau dosis Omikron yang masuk itu tinggi, ditambah daya tahan tubuh yang tidak baik, itu sangat berbahaya. Dan kita tahu, ini vaksin virus COVID ini menyerang multi organ. Ya, di negara yang maju seperti Amerika Serikat, semua penderita COVID itu dipantau terus, walaupun sudah sembuh dipantau terus. Mereka punya data, 2,3% mengalami miokarditis. Miokarditis artinya peradangan jantung. Bayangkan, peradangan jantung. Jangan sampai kita kena COVID. Karena itu nanti dampaknya organ apa yang rusak? Dia bisa merusak jantung, merusak paru, merusak liver, merusak ginjal, apa saja, terutama seringkali ada darah, pengentalan darah. Wah, bisa sampai begitu ya? Jangan sampai. Saya lihat di mana-mana, saya lihat udah banyak sekali tidak pakai masker. Betul sekali, banyak banget. Ini memang nih orang kita agak bandel ini, Dok. Betul, aduh, Jadi- gimana caranya ini? Itu dia, saya juga bingung, udah bandel lalu udah nggak mau vaksin, begitu dikasih hadiah baru mau vaksin. Itu gimana? Masa mesti begitu terus sih dimanjain? Iya, aduh. Repot juga nih. Lalu jadi pesan dokter untuk para orang tua nih, untuk anak-anak mereka divaksinasi itu seperti apa sih? Bagaimana untuk menyampaikannya kepada orang tua? Karena kadang orang tua juga kan, ya gampang nanti anak gue ntar gue beresin deh gitu. Suka begitu kan tuh orang tua? Nah, kebetulan memang Kementerian Kesehatan ini sudah terbiasa dengan pemberian imunisasi di sekolah, terutama di sekolah dasar. Oke. Anak 6 sampai 11 tahun itu ada di sekolah dasar. Nah, jadi nanti
dari puskesmas itu akan selalu menghubungi setiap sekolah, madrasah, pesantren, panti asuhan maupun tempat-tempat yang seperti itu ya, Ya, untuk ya. merencanakan kapan jadwalnya petugas akan datang imunisasi. Jadi nanti dari sekolah akan menghubungi orang tua. Jadi dibantu. Jadi akan ada seperti itunya. Selain memang kalau di beberapa tempat itu ada membuat sentra imunisasi. Ada di rumah sakit mana itu ada membuat sentra-sentra. Tetapi yang pasti sekolah ya. Baik, berarti puskesmas pun nantinya akan bekerja sama begitu ya? Ya, Dengan itu sekolah-sekolah. sudah rutin. Jadi setiap tahun itu pada bulan-bulan tertentu puskesmas itu pasti mengunjungi setiap sekolah untuk imunisasi rutin. Jadi itu sudah biasa. Jadi kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri untuk imunisasi di sekolah itu sudah jalan sejak tahun 1998. Ya. Itu model Indonesia ini itu menjadi ditiru negara berkembang lain. Saya ingat waktu itu ya kita terus mendapat kunjungan negara berkembang lain untuk belajar di Indonesia tentang bulan imunisasi anak sekolah itu. Jadi kita jadi contohnya ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk imunisasi Indonesia itu kuat. Ya. Tapi benar nggak sih dok, kalau kan sering dengar kalau anak-anak itu adalah super spreader ya untuk COVID ini, karena di anak-anak itu katanya symptoms-nya lebih mild, tidak seperti di orang dewasa, jadi kadang-kadang mereka tidak tahu gitu, makanya kadang-kadang si anak-anak ini memang harus divaksinasi gitu biar takutnya menularkan ke orang tuanya juga, karena kan anak-anak masih sering bermain tuh, misalnya kayak di komplek kayak gitu sore-sore, apalagi akhir-akhir ini kayaknya orang tuanya juga sudah melepaskan mereka untuk bermain. Ya, memang COVID itu yang non varian saja, non varian ya, yang asli dari Wuhan dulu. Tahun 2020 itu isinya masih kebanyakan non varian. Ya. Itu 80% itu tidak ada gejalanya sama sekali. 80%. Itu sebabnya mudah sekali menular karena kita tidak tahu siapa vaksin siapa tidak. Betul. Nah, kita belum punya data kalau yang varian, yang Omicron, saya menduga lebih dari 80% tidak ada gejala. Ya. Karena saking ringannya. Ya. Gitu ya. Kalau udah ringan begitu, ya mirip-mirip tidak ada gejala lah. Ya. Jadi itu sebabnya anak maupun orang tua kalau dia terinfeksi itu kita tidak bisa tahu, ya. Kecuali sering melakukan tes PCR mungkin ya. Betul. Nah, sebagian besar orang tua itu kan sudah diimunisasi. Iya. Nah, sebagian besar anak belum diimunisasi. Iya. Ya, jelas saja ya, akhirnya sumbernya itu bisa diaman. Ini kalau begitu nih kira-kira dokter bisa kasih saran nggak sih ini ke pemerintah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar proses vaksinasi untuk si anak yang kita cinta ini berjalan lancar dan sesuai target, Dok? Ya, jadi ini kan kebetulan kita di Kementerian Kesehatan ini maupun di jajarannya di daerah ya, di daerah itu mereka itu ada kekurangan tenaga penyuntik. Maksudnya? Untuk yang memberikan suntikan Memberi itu, suntikan vaksin. mereka sibuk mengimunisasi COVID yang dewasa, sekarang juga harus mengimunisasi ke sekolah-sekolah. Betul. Sudah jelas ada beban tambahan. Iya. Ya, dan tenaga penyuntik berarti kurang. Ya, ini sangat diharapkan misalnya ada bantuan misalnya dari dokter-dokter muda yang baru lulus, belum ada penempatan misalnya. Nah, kalau bisa diperbantukan. Nah, hampir semua provinsi punya fakultas kedokteran yang menghasilkan dokter-dokter baru. Nah,
kalau itu bisa diperbantukan, baik. Ditambah mungkin mahasiswa kedokteran yang udah kelas akhir. Mhm. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Oke. Betul, betul. Berarti mengerahkan mahasiswa kedokteran yang untuk turut membantu menyukseskan vaksinasi ini. Betul. Tentu mahasiswa ini nanti tidak akan dilepas begitu saja ya. Tentu akan ada misalnya ada satu orang dokter senior misalnya Ya. yang menjadi koordinatornya, menjadi penanggung jawabnya. Ya, Gitu ya. betul. Tapi tentang varian Omikron nih dok sekarang nih. Apakah masyarakat perlu sesegera mungkin mendapat vaksin booster? Nah, begini. Kita memang dengar bahwa Soalnya ini menakutkan juga nih dok. ya. Jadi begini, mungkin kita harus lebih takut kepada yang Delta ya, Ya, daripada betul. yang Omikron, begitu ya. Nah, memang untuk yang kita takut kepada Delta ini, memang kita memerlukan booster, Betul. begitu. Masalahnya saat ini kita sedang menunggu hasil uji, karena Indonesia ini sebagian besar itu pakai Sinovac. Ya. Betul. Nah, kita memerlukan hasil uji di mana Sinovac ini bisa cocok dicampur dengan vaksin yang mana. Oh, oke. Nah, ini kita sudah biasa, misalnya kalau memberikan booster itu vaksinnya sama. Itu sudah biasa. Betul. Tetapi kan sekarang ada kemungkinan bahwa kita mencampur. Mhm. Jadi boosternya itu justru memakai vaksin yang lain. Oh. Nah, untuk itu Indonesia ini sedang melakukan penelitian. Mhm. Sebentar lagi, pertengahan Januari akan selesai Oke. untuk berbagai kombinasi vaksin. Oh, Jadi itu tuh nggak bisa dipadu-padankan seenaknya gitu ya dok ya? Gini, namanya kesehatan, tidak pernah ada yang kita itu boleh campur-campur lalu seenaknya aja gitu ya. Dicoba-coba gitu nggak pernah. iya. Apalagi negara, Iya. harus ada bukti dulu. Mhm. Iya. Nah, kebetulan Indonesia sedang melakukan nih. Oh, Jadi bagus sekali nanti kita bisa punya data. Bahkan data Indonesia ini bisa kita sumbangkan untuk negara lain. oke, baik. Nah dok, seandainya dok, ini contoh kita kan sudah melakukan vaksinasi Sinovac 1 dan 2. Nah lalu kita mau booster tiba-tiba kita dapatnya Pfizer, itu gimana? Bisa, karena jadi ini bahkan dari WHO itu sudah memberikan, jadi ada beberapa penelitian dari negara lain gitu ya, tentang kombinasi-kombinasi tadi. Iya. Ya, tidak hanya dengan Pfizer, mungkin dengan Moderna. Kalau Moderna kita sudah melakukan, ini Oke. sedang diuji efektivitasnya, bagus atau tidak, gitu ya. Nah, baik, kalau baik. dengan Pfizer kita belum menguji, ini sedang diuji, kita menunggu hasilnya. Oke. Ditambah dengan AstraZeneca, itu juga sedang diuji. Iya. Nah, sabar sebentar. Dok, mau nanya nih dok nih, apa sih yang membuat Anda memilih profesi ini dan apakah ini cita-cita dari kecil atau bagaimana? Ceritain dong. Baik, jadi sebetulnya yang ingin saya menjadi dokter itu sebetulnya almarhum ayah saya. Oh. Jadi ayah itu ingin sekali punya anak jadi dokter. Nah, jadi selama kuliah kedokteran itu hampir semua kawan-kawan saya termasuk saya itu cita-citanya menjadi spesialis. Lalu nanti bekerjanya di rumah sakit. Nah, itu semua seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita semua setelah lulus, sebagian besar kita bekerja namanya intrek, ya, itu di tempat-tempat terpencil. Saya memilih waktu itu di Nusa Tenggara Timur. Selama 2 tahun di sana, berkenalan saya kepada bidang yang namanya kesehatan masyarakat. Oke. Jadi bagaimana kita berusaha masyarakat itu tidak sakit, Oh. tetap sehat. Itu ilmu yang berbeda dengan yang kita pelajari di kedokteran. Kedokteran itu biasanya mengobati orang yang sudah sakit, gitu. Jadi Oke. kalau kesehatan masyarakat itu kita mendekati masyarakat, memberikan penyuluhan. Sedangkan kalau yang spesialis itu tunggu di rumah sakit, orang sakit datang. Jadi kita pasif menunggu.
Iya, Sedangkan kalau pencegahan itu kita aktif keluar. Ya, Oke. Kementerian Kesehatan itu sebetulnya Kementerian Kesehatan Masyarakat, bukan Kementerian Kedokteran di situ. Ya, jadi yang bekerja di situ adalah orang yang bidangnya kesehatan masyarakat, bukan spesialis. Itu beda sekali seperti itu. Ya. Oke, ini dari informasi yang saya dapat nih, kalau Dokter Jen ini menuntut ilmu doktoral hingga ke negeri kincir angin. Di Nah itu, iya tepatnya di mana dok? Terus gimana ceritanya sih bisa sampai belajar di Belanda? Baik, jadi sebetulnya setelah bekerja di Kementerian Kesehatan, tentu kita semua mendapatkan kesempatan untuk menambah pendidikan kita. Jadi waktu saya bekerja di imunisasi itu, saya merasa waktu itu saya ada yang kurang. Waktu itu saya 10 tahun sebelumnya ke Belanda itu, saya ke Amerika Serikat. Saya belajar epidemiologi. Supaya saya bisa kemudian mencari masalahnya apa, kemudian mencari solusinya apa, itu ilmu epidemiologi yang sangat berguna pada saat pandemi ini. Setelah itu saya belajar lagi bahwa karena saya makin senior harus membuat keputusan. Nah, semua keputusan itu harus berdasarkan bukti, evidence based policy making. Nah, mencari bukti itu harus melalui penelitian. Kalau ada penelitian, ada hasil, terbukti berhasil, hasil penelitian inilah yang dijadikan bahan untuk membuat keputusan. Nah, itu sebabnya saya meneruskan ke Belanda itu di Rotterdam. Universitasnya namanya Erasmus, gitu. Nah, supaya saya bisa memilih. Kalau saya tidak melakukan penelitian, at least saya bisa memilih hasil penelitian yang bagus yang mana, begitu. Nah, karena saya melakukan itu, saya mendapat kesempatan kan 21 tahun ya bekerja, mendapatkan kesempatan bekerja di WHO waktu itu. Kalau kita dengar WHO itu kan ada tim yang namanya Strategic Advisory Group of Experts untuk menetapkan vaksin-vaksin yang bisa dipilih untuk COVID ya. Saya pernah di sana 3 tahun. Ya, jadi artinya orang Indonesia ada yang pernah duduk di situ. Iya betul. Hebat sekali Dokter Jen. Luar biasa. Dan hebat ya, artinya setengah mati juga itu bekerja di situ. Iya. Jadi saya ingat ini belajar bahasa Belanda dulu, kata mediau gitu loh. Hebat, saya masih belajar sama Mas Kiai. Karena dulu ini dok, saya pernah juga berkenalan dengan waktu masih muda dulu lah. Terus diajarin saya ngomong ikhovanio segala macam gitu. Artinya apa tuh Bung? Aku nggak tahu artinya. Boleh dikasih tahu nggak? Ikhovanio itu berarti ik sayang you gitu. Oke, baik. Kira-kira gitu ya dok ya. Lalu ini balik lagi ke ini nih dok. Saat ini kan imunisasi di Indonesia bagaimana nih dok ya? Masih ada nggak ya orang tua yang anti imunisasi sih? Nah, begini, sebetulnya ini pun dilakukan penelitian oleh UNICEF. Betul tidak sih? Ini orang tua di Indonesia udah mulai banyak yang anti vaksin. Betul. Ternyata selidik punya selidik, sebagian besar bukan. Sebagian besar itu dipengaruhi oleh orang lain. Orang lain itu ternyata ada ciri-cirinya. Seperti apa tuh? Orang itu biasanya ada dia jualan herbal. Jadi nanti si yang jual herbalnya bilang nggak usah vaksin, pakai ini, beli obat ini, herbal ini. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, ada lagi kalau dekat-dekat dengan pemilu atau pilkada, itu jadi politis. I see. Jadi misalnya mau menjatuhkan seseorang, jangan pilih dia. Imunisasi itu programnya dia. Jangan pilih dia. Nah, jadi bahaya banget. Dipolitisasi ya. Iya, dipolitisasi jadinya. Bukan main. Jadi kasihan ibu-ibu ini jadinya. Iya. Kasihan anaknya jadinya. Nah dokter, bagaimana sih cara yang efektif untuk meyakinkan masyarakat lagi tentang pentingnya vaksinasi ini? Ya, jadi memang ada berbagai cara. Misalnya kita mencari bukti-bukti, ya.
kalau bisa bukti-bukti yang cocok sesuai dengan keadaan masyarakat. Ya, jadi kalau tidak diimunisasi akibatnya apa? Betul. Nah, bukti-bukti itulah kita melalui media diingatkan lagi. Nah, dulu imunisasi waktu awalnya itu agak lebih mudah karena dulu itu yang namanya penyakit campak, difteri itu waduh banyak sekali. Lalu kemudian jadi orang tua takut sehingga mereka mengimunisasi anaknya supaya tidak kena campak, tidak kena difteri. Begitu gara-gara imunisasi semua udah bagus, kasus campak semakin hilang, kasus difteri semakin hilang, orang tua itu pertama mudah-mudahan tidak tahu ada penyakit campak yang berbahaya, difteri berbahaya. Lalu mereka jadi tidak kenal lagi penyakit itu. Jadi lupa atau tidak tahu memang kadang mereka masih muda ya. Jadi mereka bisa pikir, kasihan anak saya disuntik sakit. Jadi menganggap remeh gitu mungkin ya. Nah, karena sebagian besar karena tidak tahu tadi. Oke, baik. Nah, ini sekarang COVID. Begitu ada COVID, mereka cari vaksin COVID. Begitu COVID-nya sudah turun, mulai abai. Nah, ini yang kita harus terus ingatkan lagi, begitu. Nah, mungkin media ini, MG Radio ini yang bisa membantu. Amin. Dengan doa restu. Betul. Dokter, aku penasaran nih. Jadi bagaimana caranya menyadarkan kembali masyarakat kita yang sekarang kan udah mulai agak kendor nih ya. Ditambah lagi dengan sebutan yang mengatakan bahwa varian Omikron ini bukan tidak berbahaya ya. Maksudnya gejalanya amat sangat ringan gitu. Jadi banyak yang jadinya kayak ya udahlah gejalanya ringan ini gitu. Jadi kayak yang akhirnya mereka tetap abai gitu. Nah, itu bagaimana tuh Dok cara menyadarkan kembali masyarakat? Ya, jadi begini. Yang mereka kenal adalah mereka dapat data dari negara yang sudah mengalami. Umumnya yang sudah mengalami justru negara yang maju. Ya, di mana mereka punya data sampai saat ini gejalanya ringan dan sebagian besar itu orang tidak sampai masuk rumah sakit. Tapi nanti di negara maju itu dia akan penelitian. Orang-orang yang sudah pernah kena Omikron itu nantinya setahun lagi jadi apa? 2 tahun lagi jadi bagaimana? 5 tahun lagi jadi mana? Kita belum tahu. Ya. Kerusakan apa yang ditimbulkan Omikron ini belum tahu. Ya, bahkan yang Delta, yang lain-lain pun itu kan masih baru, semuanya baru 1 tahun. Jadi jangan sampai kita terinfeksi, ya, karena nanti kalau kita terinfeksi kita ini jadi apa ya? Jadi objek penelitian ya. Nanti di kita itu nanti 5 tahun lagi kita jadi apa, 20 tahun lagi kita jadi apa. Lama-lama jadi zombie. Aduh jangan. Aduh ngeri banget itu kalau begitu. Lebih baik tidak usah. Iya, lebih baik tidak usah, betul. Jadi Dok, ini tadi kita bicara 20 tahun ya. 20 tahun. Nah, lalu dokter ini kan pernah menerima penghargaan Satya Lancana ya. Itu bisa cerita sedikit karya Lancana. Itu seperti karya Satya apa ya? Itu rutin ya. Oh, rutin. Jadi, semua pegawai negeri kalau sudah 10 tahun dapat rencana apa, 20 tahun itu 25 tahun itu ada rencana-rencana seperti itu. Ya itu secara rutin. Nanti kembali lagi ya kepada yang 20 tahun lagi. Jadi contohnya campak. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang sudah tidak mau anaknya disuntik. Ada artis bahkan dengan bangganya bilang anak saya tidak diimunisasi. Dia tidak tahu ya. Anak kalau kena campak sekarang, kemudian itu nanti 20-30 tahun lagi kemungkinan dia menderita yang namanya subacute sclerosing panencephalitis. Itu radang otak menetap. Anak itu kemudian waktu dewasa nanti tiba-tiba keadaan otak dan kemudian menjadi lumpuh tidak bisa apa-apa. Aduh. Nah, ngeri banget. Ini orang tua itu harus tahu. Kasihan anak itu. Nah, sekarang COVID, 20 tahun lagi jadi apa? Kita belum tahu. Jadi jangan. Udah, ya. Nah, dokter, kalau saran Anda sendiri nih,
bagaimana caranya agar proses vaksinasi di Indonesia berjalan lancar dan dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat gitu. Ya, ini kita tahu bahwa saat ini kalau yang imunisasinya agak tersendat-sendat itu adalah yang pada lansia. Iya. Ya, jadi lansia di Indonesia ini itu banyak yang merasa bahwa saya sudah tua, vaksin kurang, Mhm. jadi biarlah untuk yang lebih muda. Iya. Begitu. Jadi seperti mau berkorban begitu. Ya. Nah, ini yang harus diberikan penjelasan bahwa kepada lansia itu dia itu bisa menjadi sumber penyakit bagi yang muda-muda. Muda-muda Oke. disuntik, tetapi sebagian dari mereka tidak efektif suntikannya. Mhm. Nah, jadi artinya harus jangan sampai ada yang seperti ini. Ada lansia yang dibiarkan saja. Oh, dia tidak mau, ya udah, nggak mau kok, nggak usah. Nah, sesungguhnya di Indonesia undang-undangnya imunisasi COVID ini di masa pandemi itu sebetulnya wajib. Sesungguhnya wajib. Per undang-undang. Nah, tapi kebijakannya adalah di Indonesia itu walaupun wajib tidak mau memaksa. Oke. Nah, kalau tidak mau memaksa nanti yang berjalan adalah hukum. Hmm. Jadi kalau ada seseorang sakit kemudian terbukti disebabkan oleh seseorang yang tidak mau divaksinasi, lalu orang keluarganya tidak terima, lalu menuntut. Nah, kalau dituntut kalah dia pasti. Karena undang-undangnya ada. Melanggar undang-undang itu pidana. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada yang nuntut ya aman. Kalau nuntut, siap-siap. Nah, ini yang harus ada pencerahan. Ya. Tentang masalah hukum, ini harus diberitahu. Ya. Lain dengan di negara lain. Di negara maju ya, imunisasi itu tidak mandatori. Di Indonesia, imunisasi itu mandatori. Itu bedanya. Baik, Dok. Oke, baik kalau begitu. Dr. Jane, ini Ya. berbincang dengan Anda ini sangat menyenangkan karena cara menjelaskannya itu benar-benar membumi ya Iya. dengan bahasa masyarakat. Ya, Jadi kita semua kan di bumi. betul maksudnya Untuk dalam bahasa untuk orang-orang awam itu jadi mudah mengerti. karena bahasanya sangat mudah untuk dimengerti dan diikuti. Kan ada orang yang menjelaskan dengan bahasa akademi kan, bukan main itu. Dok, Anda layak dapat bintang. Widih. Senang sekali nih bisa berbincang dengan Dr. Jane. Aduh, saya juga terima kasih ini. Akan ada bantuan dari MG Radio. Insya Allah, ya, insya Itu Allah. luar biasa. Pokoknya asal jangan bosan-bosan untuk menjelaskan ini dengan kami akan siap selalu mengajak Anda untuk berbincang dengan kita. Dengan senang hati. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Dok ya, dan tetap Amin, semangat sama-sama. dan Semua tetap semangat menyuarakan pentingnya vaksinasi melawan pandemi ya Dok. setuju, semangat. Oke, selamat malam kami ucapkan, terima kasih. Malam. Malam. Sama-sama.